Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, seluruh pengunjung Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit pada hari ini akan melaksanakan edukasi melalui tanya dokter atau tanya kesehatan. Saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Dr. Iskandar Julkarnain, SPTHTKL. Beliau adalah salah satu dokter spesialis THT di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Pada kesempatan ini, kita akan bertanya lebih jauh, lebih dalam tentang apa sih perbedaan antara faringitis dan tonsilitis yang sering terjadi di masyarakat kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam. Ya, Bu Dewi. Ya, gimana kabarnya, Dok? Sehat? Baik, alhamdulillah. Semoga yang di sana juga sehat-sehat semua, juga para pasien-pasien juga sehat-sehat semua. Alhamdulillah, Dokter. Baik, Dokter, langsung aja kita mulai pada acara pokok ya, Dokter. Pada kesempatan ini kita membicarakan tentang faringitis, tonsilitis. Itu banyak di masyarakat yang mendengar istilah-istilah tersebut, tapi kadang-kadang mereka hanya, dan saya sendiri juga, itu lebih ke sakit tenggorokan, nyeri kerongkongan gitu, Dokter ya. Tapi istilah spesifiknya itu apa sih? Apalagi dikaitkan dengan masa-masa pandemi sekarang ini, malah menimbulkan ketakutan luar biasa, Dok, karena dikaitkan dengan COVID gitu ya, Dok. Baik, Dokter. Pada kesempatan ini kami akan bertanya lebih dalam pada dokter. Beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke dokter. Mudah-mudahan ada pencerahan dan tidak menimbulkan ketakutan kepada masyarakat kita. Baik, dokter. Pertanyaan pertama akan saya tanyakan tentang ini, dokter. Perbedaan antara faringitis dan tonsilitis dan persamaannya apa gitu, dokter. Silakan, dokter. Oke. Ya, jadi faringitis dan tonsilitis ya. Jadi mungkin orang awam taunya cuma satu ya, cuma tahu keluhan itu nyeri menelan atau sakit tenggorok atau rasa tidak nyaman di tenggorokan atau juga mungkin ada rasa mengganjal di tenggorokan ya. Semua itu rasanya sama, semua itu rasanya mungkin bisa namanya faringitis atau tonsilitis. Padahal sebenarnya dua penyakit ini penyakit yang berbeda, tapi bisa saja saling berhubungan. Ya, perbedaannya adalah pertama, ya, lokasinya. Jadi tonsilitis adalah radang pada amandel. Ya, jadi mungkin yang orang awam tahu adalah amandel itu yang letaknya di mulut, yang di kiri dan kanan. Ya, sebenarnya amandel itu ada 3, tapi yang paling sering terdampak adalah memang yang di bagian mulut. Waktu kita langsung buka mulut langsung terlihat di kiri dan kanan ya, itu amandel ya. Jadi kalau tonsilitis adalah radang pada amandel, sedangkan faringitis adalah radang pada tenggorok. Tenggorok itu maksudnya yang di mulut ya. Kalau kita buka mulut langsung mentok ke belakang ya, di belakang anak tekak itu semuanya tenggorok ya. Padahal sebenarnya tenggorok itu ada 3 bagian juga, bagian di belakang hidung, di belakang mulut, dan di bawah lidah, di pangkal lidah ya maksudnya. Jadi cuman yang awam orang tahu, yang susah dibedain, yang masih bingung tuh mungkin yaitu ya tenggorok itu semua rasanya ya, padahal amandel itu letaknya di samping kiri dan kanan ya, sedangkan tenggorok letaknya di tengah. Begitu juga ini berdampak dengan keluhannya ya. Kalau keluhannya murni karena amandel saja, biasanya nyeri menelannya tuh terasa di salah satu sisi, di kanan aja atau kiri aja gitu ya. Tapi kalau faringitis ya, itu sakitnya itu lebih ke tengah, cenderung ke tengah ya, terasa di tengah gitu ya. Nah, penyakit ini juga bisa saling berhubungan ya, karena letaknya yang berdekatan. Kadang infeksi itu bisa menyebar dari satu bagian ke bagian lain, apalagi berdekatan. Misalnya radang tenggorok itu bisa jadi radang amandel, ataupun sebaliknya, radang amandel bisa jadi radang tenggorok gitu ya. Nah, kalau kejadiannya bersamaan itu susah dibedakan, memang harus diperiksakan, perlu pemeriksaan ke dokter. Umumnya kedua penyakit ini bisa diobati sembuh sendiri ya, atau bisa dengan obat-obat yang sederhana yang bisa dibeli di mungkin di warung atau di
toko-toko obat kecil masih bisa diobati ya. Kecuali penyakitnya berlanjut sampai berhari-hari bahkan berminggu, mungkin itu perlu penanganan khusus dari dokter spesialis. Mungkin secara spesifik perbedaannya adalah lokasinya ya, secara anatomi, dan juga lokasinya secara keluhan. Begitu Bu Dewi, mungkin secara dasar. Baik dokter, berarti antara faringitis dan tonsilitis itu lokasinya yang pertama berbeda dokter ya. Kalau tonsilitis itu lebih ke amandelnya ya dokter ya. Tapi kalau yang faringitis lebih ke tenggoroknya gitu dokter ya. Selanjutnya dokter, kami mau tahu juga apa sih gejala klinis dari kedua penyakit tersebut dok? Nah, ya jadi gejala klinis dari kalau murni dia kejadiannya adalah faringitis atau radang tenggorok ya, kita pisahkan ini radang tenggorok itu benar-benar yang di bagian tengah ya. Jadi keluhannya itu bisa menyertai flu ya, bisa batuk pilek gitu ya, bisa juga diawali oleh demam ya, bisa bahkan pada anak-anak itu bisa sampai demam tinggi ya. Gejala-gejala lainnya adalah rasa mengganjal ya, paling sering menyebabkan batuk. Kalau faringitis ini paling sering menyebabkan batuk karena letaknya di tengah, jadi dia lebih gampang mengiritasi atau menginfeksi saluran jalan nafas ya. Jadi paling sering menyebabkan batuk ya, batuknya bisa kering ataupun berdahak. Sedangkan tonsilitis ya, kalau murni tonsilitis saja ya, biasanya nyeri yang terlokalisir di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, bisa disertai oleh demam tinggi juga, terutama pada anak-anak ya. Kalau bengkak sekali kadang sulit sekali makan ya, bisa karena nyerinya dan juga bisa karena ukuran dari amandelnya yang sangat bengkak ya. Bahkan pada anak-anak kadang-kadang bisa menyebabkan sesak nafas ya kalau terlalu bengkak. Nah, pernah dengar tentang penyakit difteri? Penyakit difteri itu bermula dari amandel ya. Cuman dia ada tanda-tanda khasnya selain demam, nyeri menelan ya, terus juga ada benjolan di leher di sisi di mana amandelnya yang membengkak ya. Itu gejala yang paling membedakan di antara keduanya. Walaupun letaknya sangat berdekatan, bisa saja terjadi infeksi yang bersamaan, tapi biasanya perlu proses ya. Yang sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah tonsilitis atau radang amandel dibanding dengan faringitis. Ya, betul. Kalau faringitis dok, kalau tonsilitis tadi kan agak sulit menelan. Kalau faringitis, apakah gejalanya juga sulit untuk menelan, dok? Bisa, hampir sama ya. Cuman dia lokasinya tuh terasa nyangkutnya, terasa perihnya itu lebih ke tengah, ya, lebih terasa ke tengah, di tengah gitu ya, mirip-mirip ya. Seringnya kalau nyerinya tuh seperti ditusuk duri gitu ya, seperti ada sangkut duri, atau mengganjal seperti ada sisa makanan yang nyangkut. Kalau amandel dia tidak ada rasa mengganjal, nyeri saja, atau memang sulit itu memang karena besar ya, karena ukuran amandelnya besar, jadi betul-betul nyangkut di situ, bukan perasaan saja. Jadi memang kalau ukuran amandelnya besar, terutama pada anak-anak ya, sisa makanannya itu memang nyangkut di amandel. Jadi dia bilang tersangkut itu memang betul nyangkut makanannya di situ, benar-benar ada gitu. Tapi kalau faringitis lebih ke sensasi, rasa saja. Tapi mungkin kalau pasiennya cek sendiri nggak ada apa-apa, cuman amandelnya tuh tenggorokannya tuh merah gitu ya, mulutnya tuh bagian dalamnya tuh merah ya. Bisa disertai endapan-endapan dahak atau lendir gitu ya, seperti itu. Ya dok. Baik dok, kalau tonsilitis biasanya kan sering dialami oleh anak-anak gitu dok kan. Tapi seiring bertambahnya usia, banyak juga kita lihat itu apakah bisa hilang sendiri atau memang harus dilakukan terapi pengobatan atau harus dilakukan operasi dok? Iya, jadi amandel ini memang adalah organ atau struktur dalam tubuh yang harusnya mengecil pada usia-usia tertentu. Amandel ini harusnya mengecil pada usia pubertas. Jadi memasuki 12 tahun, 13 tahun harusnya amandel itu mengecil dan keluhan-keluhannya itu semakin berkurang atau menghilang sama sekali ya. Tapi apabila ya amandelnya itu tetap menimbulkan masalah ya, ada kriteria-kriteria ya. Jadi apabila sakitnya itu
uh, apabila pun diobati oleh dokter, pasiennya sudah kontrol lebih dari 5 kali dalam setahun, jadi pasiennya kita anjurkan untuk dioperasi gitu ya. Apabila dia sudah sakitnya 5 kali ya, 5 kali dalam setahun, dan terapi pengobatan pun dia tidak begitu efektif, kita sarankan untuk dioperasi. Atau amandelnya itu sudah mengganggu napas, artinya saat pasien tidur dia ngoroknya udah parah gitu ya. Jadi karena besar sekali ukuran amandelnya gitu. Jadi sangat mengganggu waktu tidur. Jadi orang-orang sekitarnya, keluarga, orang tua biasanya mengeluhkan, anak saya ngoroknya tuh kok suaranya makin menjadi-jadi. Nah, itu salah satu indikasi juga perlu dilakukan operasi walaupun dia belum sampai usia pubertas gitu ya, apabila sangat mengganggu. Tapi apabila dia sudah sampai usia pubertas, belum mengecil juga dan masih menimbulkan masalah, apalagi sakitnya 5 kali dalam setahun, kita sarankan untuk dioperasi ya. Tapi tetap kalau ada gejala-gejala amandel awal, ya obati dengan obat-obat sederhana dulu ya, jangan langsung obatnya obat keras gitu ya. Karena paling sering amandel ini juga disebabkan oleh virus. Ya, dengan pengobatan gejala saja simptomatis, demam dan nyeri menelan gitu ya, biasanya paracetamol atau obat-obat flu pada anak misalnya ya, hanya bisa sembuh sendiri. Kalau tidak sembuh sendiri baru dirujuk atau diobati oleh dokter. Dok. Ya. Ini kalau saya dengar tadi masalah ngorok ya dok, berarti ngorok itu berarti salah satu tanda bahwa anak kita memang ada radang tonsilnya. Ini misalnya dok, ini contohnya misalnya anak saya umurnya 8 tahun, tapi dia ngorok juga, tapi dia nggak mengeluhkan ada rasa nyeri di di tonsilnya atau di tenggorokannya. Begitu saya betulkan posisi tidurnya, hilang ngoroknya. Itu apakah ngoroknya itu gara-gara tonsilnya membesar atau memang ada tekanan-tekanan di bagian lain tuh dok? Ya, jadi penyebab ngoroknya sebenarnya banyak ya. Salah satunya memang amandel ya. Pada anak-anak juga leher pendek, anaknya gemuk juga berpengaruh. Kalau kita menemukan anak kita sering bermasalah dengan tenggorokan, gitu ya. Jadi makan es dikit sudah sakit tenggorok, makan pedas dikit, makan jajanan dikit, gampang banget sakit tenggorok ya. Itu kita bisa curiga dia memang sudah ada riwayat sakit amandel gitu ya. Nah, kalau kita pun nggak tahu misalnya di mulutnya, keadaan mulutnya gimana, tapi dia sering sakit amandel, terus nanti ada fase memang dia nggak sakit amandel, maksudnya dia nggak ada demam, nggak ada nyeri menelan, tapi ternyata dia mengorok, bisa. Jadi amandel itu kalau radangnya terus berulang-ulang, amandelnya itu bisa membesar ya, atau kita bilang namanya hipertrofi. Posisi amandelnya besar, tapi dia tidak sedang dalam keadaan radang, ya, jadi dia membesar saja karena proses infeksi berulang-ulang, jadi modelnya posisinya bentuknya ya jadi lebih besar dan dia tidak susah untuk mengecil lagi, tapi di dalamnya tidak ada kandungan kumannya gitu ya. Jadi strukturnya aja udah menebal ya, istilahnya seperti itu. Bisa jadi amandel paling sering menyebabkan ngorok pada anak ya. Nah, sebenarnya amandelnya ada 3 ya, ada 3 letak ya. Yang besar-besarnya itu adalah di belakang hidung ya, atau kita bilang namanya adenoid ya. Terus yang di mulut ya, kita bilang tonsil faringeal, dan satunya lagi adalah di pangkal lidah ya, atau tonsil lingual ya. Jadi yang di mulut sama yang di belakang hidung itu paling sering ukurannya itu membesar dan menimbulkan gangguan saat anak tidur, saat pasien tidur ya. Jadi itulah muncul ngorok. Kalau posisi tidurnya bisa waktu dirubah ngoroknya hilang, ya mungkin itu masih normal ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya ditunggu aja sampai usianya lebih besar sedikit, mungkin keluhannya makin lama makin hilang. Tapi apabila posisinya sudah kita atur posisi tertentu, ngoroknya tidak hilang, ya kita harus memeriksakan dokter. Mungkin amandelnya sudah cukup besar, walaupun dia tidak meradang, tapi posisinya bentuknya sudah besar, itu perlu mungkin ditangani oleh dokter spesialis ya. Yang paling banter adalah yang paling kalau mengganggu sekali tidurnya. Biasanya kalau posisinya dirubah-rubah, tidak berubah ngoroknya tuh masih tetap ya, itu hal yang tidak baik ya, karena mengorok itu adalah proses bernapas yang tidak normal, pasti akan terjadi kelainan-kelainan di dalam tubuh ya. Jadi harus segera ditangani.
Ya, Bu Dewi. Baik dok. Dok, ini kira-kira faktor apa saja yang bisa meningkatkan resiko seseorang itu terkena faringitis dan tonsilitis, dok? Ya, jadi faringitis dan tonsilitis ya, terutama faringitis adalah penyakit yang paling sering dialami oleh manusia ya. Batuk pilek itu pasti ada faringitis. Radang tenggorok, lecet tenggorok itu faringitis semua ya. Jadi hampir semua orang pasti seumur hidupnya itu pernah mengalami faringitis, bahkan berkali-kali ya. Cuman ada beberapa orang yang rentan, mudah sekali radang perut, radang amandel gitu ya. Ada faktor-faktor yang mudah ya menyebabkan hal-hal tersebut ya. Pertama memang dasar pada orang-orang alergi itu lebih mudah ya, orang-orang yang sensitif ya di bagian tenggoroknya. Jadi itu ada riwayat dari penyakit turunan bisa ya. Terus juga faktor-faktor yang kita makan ya, dan faktor-faktor yang kita minum, makanan-makanan yang kita konsumsi hari-hari dan minuman juga ya. Contohnya kalau makanan adalah makanan-makanan yang pedas ya, yang sangat pedas, apalagi kita tuh orang Indonesia, orang Aceh terutama konsumsi makanan pedas dan berminyak ya, memang sangat rentan ya, sangat rentan menyebabkan iritasi sehingga menyebabkan radang di tenggorok ataupun amandel. Juga minum es gitu ya. Kalau di Aceh alhamdulillah mungkin nggak ada ya kasus orang minum alkohol dan lain-lain. Karena usia remaja atau dewasa ya, di sini jarang kasusnya. Itu juga bisa menyebabkan kalau di daerah-daerah lain atau di luar negeri ya. Jadi makanan, minuman ya, juga kebiasaan-kebiasaan tertentu, kurang minum, kurang makan buah ya, itu juga membuat kita rentan terinfeksi atau mengalami radang di daerah tenggorok dan ya. Berarti dok, kalau misalnya makanan sebagai salah satu pencetus terjadinya faringitis atau tonsilitis, berarti sumber pencetusnya itu yang harus kita hindari ya dok? Iya, nah, memang penyakit ini kan disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus ya. Cuman bakteri dan virus itu akan mudah masuk ya apabila keadaan tubuh kita itu rentan. Tadi keadaan-keadaan tadilah yang rentan. Jadi kalau bisa jangan hobi banget minum es, jangan suka banget makan pedas ya, itu rawan sekali ya. Walaupun resiko terinfeksi itu tetap ada, cuman mungkin reaksinya itu kalau kita tidak rentan, badan kita tidak rentan, jadi kita tidak mudah sakit gitu ya. Nah, ini sekarang yang lagi heboh tentang COVID. Tonsilitis ini merupakan salah satu gejalanya memang ya, merupakan salah satu gejala COVID. Karena gejala COVID, penyakit COVID ini kan lewatnya dari saluran nafas dan lewat droplet ya. Jadi bisa lewat mulut ya, lewat hidung ya. Bisa salah satu gejalanya, kedua keluhan ini bisa ya, walaupun jarang ya, lebih ke arah bawah ya, lebih ke saluran nafas bagian bawah. Tapi tidak perlu khawatir ya. Kalau memang kita nggak ada kontak erat, jangan parno dikit-dikit, jangan takut tanpa alasan dikit-dikit, ini pasti COVID, ya ini pasti corona ya. Jadi tetap obati seperti biasa dulu. Kalau kita memang tidak ada riwayat kontak, ya. Tapi kalau kita orangnya nggak pakai masker, nggak pakai face shield, nggak sering cuci tangan, tidak ada social distancing, nah itu kita perlu waspada, ya. Jadi orang sendiri mungkin karena dia tidak menjaga protokol. Nah itu kalau seperti itu kita repot gitu ya, kita pun repot untuk memberi edukasi atau kita memberikan tips-tips tertentu. Jadi yang penting intinya jangan terlalu takut, tetap jaga protokol. Mudah-mudahan ya flu tetap ada. Zaman corona nih radang tenggorok biasa pun tetap banyak ya, tapi nggak harus semua itu radang tenggorok. Tapi kita tetap harus jaga-jaga ya. Ya, betul dok. Itulah sekarang ini kan karena gejala dari COVID itu sendiri hampir sama dengan gejala dari faringitis dan tonsilitis ya dok. Jadi seperti dokter bilang, jadi parno sendiri kadang-kadang kita dok. Ya, jadi langkah yang harus kita lakukan di saat kita mengalami gejala tersebut, gimana tuh dok? Ya, jadi sekarang ini memang banyak ya simpang siur terapi pengobatan macam-macam ya, terapi tradisional atau terapi
alternatif ya banyak sekali, tapi prinsipnya adalah ya pertama untuk mencegah ya terjadi infeksi radang tenggorok, baik disebabkan oleh radang tenggorok biasa ataupun radang tenggorok karena penyakit yang sedang heboh sekarang gitu ya. Jadi tetap pakai masker ya. Kalau bisa masker yang direkomendasikan oleh pemerintah. Masker kain pun ada yang direkomendasikan. Jadi saya sangat tidak menganjurkan masker scuba yang yang dipakai dijual bebas, tapi dia tidak gitu ya? memenuhi standar ya, tidak memenuhi standar. Jadi masyarakat cara menguji masker itu ditiupkan ya. Kalau mungkin matches atau korek api ditiupkan mati, itu berarti maskernya tidak bagus. Jadi kalau tembus maskernya itu berarti maskernya nggak bagus. Jadi pilihlah masker yang dianjurkan pemerintah atau standar ya. Kalaupun masker ada yang sudah SNI yang sudah distandarisasi ya. Jadi dan harganya tidak mahal ya. Masker kain bahkan lebih bagus daripada masker scuba. Jadi saya tidak menganjurkan masker scuba. Terus pada keadaan-keadaan yang tidak terhindari ya, para masyarakat harus keluar misalnya ke belanja jualan karena terpaksa ya, jadi susah juga ya, banyak polemiknya. Jadi kalau memang harus terpaksa double ya. Kalau kira-kira banyak berinteraksi dengan orang, kira-kira pekerjaannya tuh berisiko lah kita bilang ya. Jadi pakailah double standar, artinya selain pakai masker pakai juga face shield ya. Jadi ada 2 pertahanan ya. Terus rajin-rajin cuci tangan ya. Terus hati-hati waktu membuka masker gitu ya, benar-benar tangan dalam keadaan sudah dicuci dengan sanitizer ya. Jangan lupa sering-sering kumur air hangat saja ya, jika radang tenggorok, kumur. Terus juga minum air, jangan air dingin ya, air biasa atau air hangat mungkin lebih. Kalau tradisional mungkin boleh konsumsi kayak madu ya, madu itu juga menjaga kestabilan ya di daerah tenggorok ya. Madu boleh ya, pastikan madunya bagus ya. Terus sering makan buah dan sayur untuk menjaga lapisan mukosa atau lapisan selaput bening di mulut dan tenggorok. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran itu bagus sekali untuk pertumbuhan ulang ya. Kalau ada luka atau ada radang, pertumbuhan ulang dari kulit lapisan selaput bening di dalam mulut dan tenggorok gitu ya. Jadi boleh dengan jus, tapi jangan dingin jusnya gitu ya. Jus buah-buahan yang berwarna terang itu banyak mengandung antioksidan dan vitamin ya, kayak kalau buah lokal itu mungkin kayak buah wortel ya, buah pepaya ya. Kalau buah-buah asing pir ya, apel ya. Pokoknya buah-buah yang berwarna terang itu bagus ya. Vitamin, banyak vitamin dan antioksidan juga untuk daya tahan tubuh ya. Terus ya sering-sering minum ya, mungkin itu saja sih prinsipnya ya. Hidup sehat ya, tetap olahraga, cukup istirahat. Karena penyakit ini sering sekali. Mungkin kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali mungkin, apalagi musim pengalihan temperatur atau pengalihan musim ya, musim hujan, musim panas, musim hujan. Itu juga kita pasti ada kita sekali mengalami sakit ini. Tapi nggak harus juga minum obat, dokter, antibiotik dan lain-lain, nggak juga ya. Apabila lebih dari 3 hari ya, baru kita perlu ke dokter ya. 3 hari pertama kalau mengganggu sekali kita minum kayak obat-obat demam dari warung atau dari toko-toko obat boleh ya. Nggak langsung kita perlu antibiotik gitu ya. Kalau ada batuk ya beli obat batuk saja, nggak apa-apa ya. Kalau untuk anak-anak ya dosis anak-anak ya, obat batuk anak-anak, obat demam anak-anak untuk pertolongan awal. Jadi nggak harus semuanya tuh COVID, corona ya, kecuali ada kontak langsung dan pekerjaan para ibu bapak ini berisiko tinggi ya. Kan kita nih kayak orang kesehatan nih, kita berisiko tinggi tapi kita pakai APD, alat pelindung diri ya. Jadi yang standar ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak kalau masih buka toko, kalau masih harus belanja ya pakai perlindungan yang cukup ya. Biasakan pakai pelindung-pelindung itu, nanti kita terasa tidak risih lagi ya. Kalau kita biasa pakai masker, misalnya pakai face shield, setiap hari kita pakai gitu ya, makin lama makin sering kita pakai, kita makin terbiasa, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kayak kita dokter juga dulu pakai APD level 3 yang pakai baju astronot itu, kita nggak pernah mimpi bisa pakai itu ya. Itu biasanya orang-orang astronot pakai baju seperti itu. Tapi sekarang karena kita sudah terbiasa pakai ya,
sudah hari-hari pakai biasa aja sekarang, nggak ada mungkin awal-awal panas, mungkin awal-awal gerah, awal-awal gatel, tapi lama-lama biasa Nyaman aja. dok ya? Nah, lama-lama makin kita cepat membiasakan diri, kita makin nyaman, kita akan maju terus, gitu ya. Jadi kita nggak ketakutan juga, nggak menentu gitu ya. Jadi kita tetap bisa aktivitas tapi jaga protokol, bisa, insya Allah bisa. Ya. Ini menyangkut dengan obat kumur nih dokter ya. Kalau misalnya kita berkumur itu dok, kalau misalnya kita merasakan kurang nyaman nih di tenggorokan, bagusnya kita berkumur dengan air garam hangat, atau misalnya ada obat-obat yang dijual di apotek misalnya Laserin begitu, itu lebih bagus gimana dok? Atau dosisnya gimana? Berkumurnya dalam sehari itu berapa kali dok? Ya, jadi minimal kumur-kumur itu setelah kita sikat gigi ya. Jadi kandungan pasta gigi di sikat gigi juga ada kandungan antiseptiknya gitu ya. Antiseptik yang tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak mengganggu kuman-kuman normal di dalam mulut ya. Itu minimal ya. Atau minum air hangat boleh ya. Garam sebenarnya sih bagus, garam itu kalau kadarnya sesuai ya. Jadi kadang-kadang ada yang karena takut banget, sakit banget tenggorokannya, jadi dia taruh garamnya banyak-banyak gitu ya supaya cepat hilang ya. Justru itu garam itu juga terlalu banyak, terlalu asin, bisa mengiritasi juga tenggorok. Mungkin kalau taruh secukupnya lah, maksudnya saya tidak tahu takaran pastinya ya, tapi istilahnya garam itu harus kadarnya isotonik ya. Isotonik itu sebenarnya sudah ada ya, dijual kandungannya ya. Cuman lebih aman air hangat saja sudah cukup. Tidak, antiseptiknya kurang, tapi fungsi antiseptiknya diambil alih oleh waktu kita kumur-kumur sikat gigi ya, kita agak kumur belakang sedikit beberapa detik, 15 detik itu, terus kita buang. Kalau memang keadaannya berat gitu ya, tadi untuk keadaan hari-hari mungkin ya, hari-hari ya. Tapi kalau keadaan berat sudah banyak dijual obat-obat kumur yang dijual bebas ya di toko-toko, di kedai-kedai, di kampung juga mungkin udah ada ya, yang kayak Bu Dewi bilang tadi, kayak Listerin atau Betadine atau Pepsodent kumur, Care, macam-macam mereknya ya, saya bilang aja terus. Jadi tapi itu nggak boleh dipakai setiap hari juga ya, karena itu bisa mengganggu kuman normal. Waktu keadaan tenggorok kita saja kurang nyaman, itu saja kita cut. Tapi kalau sudah normal ya, mungkin kumur-kumur air hangat aja. Jadi boleh yang dibeli yang obat-obat kumur bebas. Hati-hati penggunaannya pada anak-anak itu, dia belum semua bisa kumur-kumur gitu ya. Terus juga dia sering dia telan obat kumurnya. Jadi hati-hati pada anak-anak. Kalau anak-anak yang sudah mengerti boleh. Kalau terlalu pedas boleh diencerin sedikit gitu ya, dicampur dengan air hangat sedikit boleh gitu ya. Memberikan rasa nyaman juga gitu ya, juga untuk membantu membersihkan ya fungsi antiseptik dari untuk tenggorokan kita. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini sudah banyak ilmu yang sudah ditransfer nih kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya dok. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak dokter. Dan ini di edisi lain kita akan berjumpa kembali dengan topik yang berbeda mungkin dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.